Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat waktu maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Khususan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Muhammad Ali As-Subuni amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita tafsir Jalalain surah Ali Imran ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Walillahi mulkus samawati wal ard ghazainil matar wal rizq wan nabat wa ghairiha. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi
Khazain, khazain itu simpanan-simpanan yang berharga, termasuk yang berharga yaitu al-matar, hujan. Hujan ini dari langit, simpanannya tuh di langit, bahasanya Al-Quran, khazain. Kemudian warizq, rizki juga itu dari langit. Makanya kadang-kadang ada orang nyari rizki di bumi, padahal dengan dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal aslinya rezeki itu dari Allah, bukan dari bumi. Orang-orang yang beriman, dia akan bertawakal kepada yang punya rezeki, bukan kepada yang pekerjaannya yang di bumi. Jadi rezeki itu di langit, bukan di bumi. Hakikat rezeki itu di langit, bukan di bumi. Jangan sampai orang rajin cari rezeki tapi lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah alamat. Wan nabat wa ghairiha, tumbuh-tumbuhan itu yang di bumi, wa ghairiha, dan selain tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, itu milik Allah semuanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa minhu takdzibul kafirin wa inja'il mu'minin, termasuk diantaranya Allah berkuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah berkuasa mampu untuk menyiksa orang-orang kafir dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sehebat-hebat apa, sejahat-jahat apa orang-orang kafir, itu dia tidak akan pernah bisa mengelak daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ma fihi ma minal ajaib, dan antara langit dan bumi, yaitu dari keajaiban-keajaiban. Jadi sebetulnya ciptaan Allah itu ajaib-ajaib, cuman kita aja yang tak berpikir apa yang di langit dan apa yang di bumi itu dipenuhi keajaiban. Contoh saja matahari. Matahari itu ajaib. Macam mana lampu tuh bisa hidup terus, ya, istilahnya nih, kalau kata listrik ini kan dia ada semacam kontaknya, bisa hidup bisa mati dan terbatas. Tapi kalau matahari itu terangnya luar biasa, hidup terus, hidup terus, hidup terus. Dan hebatnya lagi, dia tidak ada talinya sehingga dia menggantung di langit. Perputarannya tetap, walaupun ini dia tidak ada talinya, tapi perputaran matahari itu tetap. Bulan juga tetap, bumi juga tetap. Itu tak ada talinya, tak ada apa-apanya. Ajaib tuh. Coba kita ambil 3 bola, kira gini kan, mesti dia jatuh berantakan sendiri. Bumi, bulan, matahari, yang ada 3 kita sebutkan, itu menggantung di langit. Mana ada tiangnya? Matahari di atas tiang gini, bulan di atas tiang. Tidak, mereka menggantung seperti 3 bola yang kita lemparkan ke atas. Tapi kalau kita ambil 3 bola, kita lemparkan ke atas, jatuh kemana-mana. Bulan, matahari, bumi, dia tetap pada peredarannya tanpa tiang, tanpa tali, berputar. Itu ajaib. Itu berarti ada yang ngatur. Kok bisa ya, benda segini aja kecilnya, kalau kita lepas jatuh, matahari segede gitu tak jatuh dia. Tapi suatu saat itu akan terjadi, yaitu ketika datang hari kiamat. Jadi sudah pasti, makanya sangat, kiamat tuh sangat mungkin. Tak mungkinlah benda 3 nih, 3 yang gitu, bintang banyak, dia gitu terus, tak mungkin. Suatu saat dia mesti, entah dia lari dari peredaran, tersenggol, damp, langsung menjadi kiamat. Nah, itu. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi diberi dengan keajaiban. Bulan kita ngitung, kalau tanggal 1 bulan tak nampak, tanggal 2 baru nampak bulan sabit, 3, 4, 5 purnama besar. Mesti gitu terus.
Siapa yang ngatur? Kok bulan tuh tak sekarang hari ini di sana timbul, besok di sebelah sana, besok berantakan. Orang ini pun bingung. Matahari kadang-kadang timbul jam 6, besok timbul jam 12. Orang nak masuk kerja bingung nih. Ini dah jam 7 pagi masih gelap gini. Nah, tapi Allah ngatur tuh, sudah pas tuh, bisa dihitung bahkan. Begitu. Jadi jam sekian sudah terang, jam sekian sudah gelap ini. Sampai bisa dihitung kapan buka, kapan sahur, kapan maksud waktu sholat. Itu karena perjalanan itu betul-betul ada yang ngatur. Ajaib itu. Nah, kalau kita tak bisa kayak gitu. Kita paling main bola 3 biji ini, lempar gitu. Itu saja. Tapi suatu saat mesti dijatuh dan tidak beraturan. Yang di langit ajaib, yang di bumi juga ajaib. Bukan tidak ajaib kalau kita mau berpikir. Ajaib, kita tengok tumbuh-tumbuhan. Kita tengok tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang ini tanah lapang nih. Tanah lapang. Tahu-tahu ada tumbuhan, tak ada yang nanam, tak ada yang apa. Kalau rumput orang mungkin berpikir, alah rumput mana-mana, tapi kan siapa yang naruh tuh? Terus kadang ada buah yang ada orang Jawa bilang cepluan tuh, yang dia ada bungkusnya dibuka tuh manis itu. Kadang-kadang kita tak pernah nanam tuh, tapi kadang dia ada di sana, ada di sana, ada di sana. Seperti itu. Ikan juga begitu, bikin parit keliling. Tak pernah kita naruh ikan, tahu-tahu lama-lama ada ikan gabusnya. Siapa yang naruh entahlah. Terus dari sisi struktur juga begitu. Manusia dengan ikan sama-sama makhluk Allah. Kenapa ikan dia bisa bertahan di dalam air, kita tak bisa? Berarti struktur di dalam tubuh pasti berbeda, kan gitu. Ikan tengok nyelam dia, tak ke kita 1 menit dah hap. Ya Bang Ijal, ikan tuh siapa yang bikin? Ikan tuh siapa yang bikin? Dia kok bisa dia bertahan di dalam air, kita kok tak bisa ya? Itu kan ajaib tuh. Kita buktikan, kita nyelam tak bisa tahan lama. Kalau kita lihat anatomi tubuh kita, ada paru-paru, ada jantung, ada ini semuanya. Itu kira-kira tuh ada tak yang bikin? Ya pasti ada lah. Kalau tak ada tak mungkin itu bisa jadi. Orang-orang bikin patung saja, kita taruh patung punya. Ini patung nih semula jadi. Ada orang percaya dia memang ada, memang semula jadi ada. Tak ada yang orang tapi kau ni gila lah. Patung nih ada, pasti ada yang bikin. Tak mungkin lah tak ada yang bikin. Kan gitu Bang? Pokoknya ada boneka kucing. Kita bilang boneka ni tak ada yang bikin, dia tahu tuh ada aja. Kau ni betul sih kita cakap. Gila kau ni. Itu kelasnya boneka yang diambil dari kain apa segala macam diikat. Orang tak akan percaya kalau itu ada semula jadi. Apalagi kita seperti kita manusia, ada mata yang kayak gini kok bisa ngelihat, telinga dengan hidungnya apa bedanya coba? Apa bedanya Bang? Ini dipegang lembut, ini pun lembut juga. Tapi herannya kalau makanan sedap kesini dilarinya. Sedap. Ada orang sedap, mana ada. Tapi ketika ada bunyi-bunyi yang indah, lari dia ke sini. Bedanya apa? Kulitnya nih sama. Pasti ada yang bikin. Anatomi tubuh, paru-paru dan lain sebagainya di dalam. Itu ya ada yang bikin. Makanya man arafa nafsahu arafa robbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oh, ini pasti ada yang bikin. Tak mungkin lah orang boneka aja yang bikin, apalagi manusia seperti kita. Cuma kadang-kadang kita tidak memikirkan keajaiban itu. Bedanya apa sekarang? Kumis atau rambut nih dengan rambut yang di tangannya apa bedanya? Sama rambut, ini rambut juga, ya kan? Rambut yang di dalam telinga dia kadang ada rambut juga, ya kan? Bedanya apa? Kok ini dia bisa panjang, ini kok tak bisa panjang? Coba ini bisa panjang Bang, dekat tangan panjang, pergi tukang cukur, Bang cukur lu, tangan ini dicukur. Kenapa? Bedanya apa rambut nih? Alis nih mulai lahir Bang segini nih, apa bedanya rambut alis nih? Apa bedanya rambut alis dengan rambut kepala? Sama-sama rambutnya. Ini berarti ada yang ngatur nih. Dokter saya rasa bingung juga, macam apa sebabnya ya?
Apa? Ya, memang sudah gitu. Memang sudah gitu tuh berarti ada ada yang mengatur. Kalau kita pikirkan seperti itu semuanya jadi ajaib tubuh kita nih. Kayak ajaib lah. Gigi, tengok gigi. Bedanya gigi dengan kuku apa? Kuku kita nih kalau kita biarkan, kita gitu bang, panjang segini, bisa kalau kita biarkan. Gigi kita macam mana? Gigi, gigi Allah udah kasih batas, segini sudah segini. Kalau gigi ini sifatnya macam kuku, ada salon gigi lah, tiap berapa bulan potong giginya, geraji. Tak potong gigi begini. Ini juga keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya ajaib. Berarti ini pasti ada yang bikin kita ini, pasti zat yang maha hebat. Ya, kadang orang nengok ukiran, cantik, siapa yang bikin? Itu baru ukiran. Hebat mana yang bikin kita? Hebat mana yang membuat manusia ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya penuh dengan keajaiban. Ketika kita melihat ada kambing, lembu dan lain sebagainya, kadang-kadang kita tidak berpikir. Coba kita pikir, lembu ini mesti dia punya maknya ada, induknya ada, induknya mesti punya induk, induknya pasti ujung-ujungnya sama seperti kejadian manusia. Ada lembu yang pertama, ada manusia pertama, Nabi Adam. Terus manusia pertama itu tidak mungkin jadi dengan semula. Jadi boneka aja tidak bisa jadi dengan semula. Jadi apalagi manusia, sangat mustahil. Makanya kita ini termasuk di diri kita ini ada keajaiban macam-macam. Lidah macam gini, Masya Allah, bentuknya macam gini, bisa dia merasa ini itu dan sebagainya. Allah menciptakan ini sudah luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebagus-bagus pembentukan. Allah bikin hidung. Hidung ni tak bikin lubangnya ke atas. Coba hidung kita lubang ke atas, hujan, wah tak berani kita keluar. Hidungnya Allah kasih, ada yang ngatur tak? Pasti ada yang ngatur. Kalau tak ada yang ngatur, tak siapa yang bikin hidung dia ke atas lubangnya. Telinga ini dikasih dia ini, Allah ngasih. Supaya apa? Ya tidak mudah juga ternyata kemasukan air dan lain sebagainya. Juga karena ini mungkin macam untuk nangkap suara kan, semua masa nggak bisa jadi suara itu masuk. Wallahu a'lam. Kita perlu berpikir demikian tuh, kita perlu. Ibadah itu bukan cuma sholat, puasa dan tafakur, itu juga ibadah namanya. Kita berpikir demikian, ini ibadah. Karena kalau kita tidak olah pikiran kita jadi lupa, dianggap ini biasa-biasa saja. Orang hidup ini ya alami katanya. Alami juga, tapi itu semuanya kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafil laili wan nahar bil maji' wa dhahab wa ziyada wa nuqsan, dan juga pergantian malam dan siang. Pergantian malam dan siang itu pasti ada yang ngatur. Umpamanya nih pada suatu saat nih, ketika matahari ini tidak ada talinya, tidak ada penyangganya, dia main ke galaksi lain, melayang nih bang, matahari kan tak ada ikatnya nih. Pada suatu saat dia melayang ke tempat lain, kita gelap 24 jam. Bagaimana gelap 24 jam? Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, juga itu dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Di tempat lain ada bintang dan sebagainya. Kita tengok bintang yang sebesar-besar kayak itu nampaknya kecil, itu sebenarnya penuh dengan satu keajaiban. La ayatil liulil albab, dan sesungguhnya itu menjadi petunjuk, menjadi bukti atas kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya inilah yang maksudnya kita pikirkan nih. Ini yang kita pikirkan. Nah itu. Sekarang kita nih manusia itu sangat lemah. Tidak usah kita berpikir nak menciptakan apa. Manusia ini jelas ciptaan Allah. Karena manusia itu tidak bisa menciptakan manusia. Tak usah bilang manusia, mereka ini nak bikin satu tetes darah saja itu tidak bisa. Mana bisa? Yang bisa bikin kecap lah. Kecap bisa, caos. Darah satu tetes mereka tak bisa. Kulit
Mana ada yang bisa sehebat-hebat dokter nak bikin kulit? Mana ada yang bisa? Paling-paling kalau orang ada apa, luka di sini apa, diambilkan dari sini, ditutup. Itu saja, dia tak bisa bikin kulit. Bikin ginjal dan lain sebagainya, diambilkan ginjal orang, naudzubillah subhanallah. Jadi kita baru berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang ateis yang tidak percaya terhadap Allah. Mereka menganggap alam ini kejadiannya adalah semula jadi, tidak ada yang menciptakan. Pada suatu hari Imam Abu Hanifah ditantang debat sama orang ateis. Orang ateis ini tak percaya adanya Tuhan. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Pokoknya alam ini bukan Tuhan yang menciptakan. Orang ateis ini, alam ini memang semula jadi. Akhirnya dia nantang debat lah sama Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, oke, di mana kita nak debat? Perjanjian, kita debat nanti di pulau seberang sana. Hari hari Senin umpamanya, jam sekian. Sudah ditetapkan, oke, kita setuju. Pada hari hanya orang-orang ateis itu, karena mereka ini sudah janji, oke, berangkatlah dia ke pulau seberang. Berangkat pada harinya, berangkat sampai di tempatnya yang sudah dijanjikan. Ditunggu, jam sudah dekat dengan jam perjanjian, tapi belum ada tanda-tanda Imam Abu Hanifah datang. Ditunggu lewat jam, Imam Abu Hanifah belum datang. Lewat 1 jam, belum datang. Lewat lagi, tambah lama, geram sudah orang ateis ini. Ini katanya Imamul A'zam, tapi ternyata orang ini orang tak betul, tidak tepat janji, ingkar janji. Ini imam besar apa seperti ini? Marah-marah lah dia orang itu. Jadi Imam Abu Hanifah, apa yang dibikin Imam Abu Hanifah waktu orang-orang ateis nunggu di tempat debat? Dia di seberang sungai yang sebelah sana, sebelum nyebrang, dia tiduran aja di bawah pokok. Ada pokok besar, dia tidur aja di bawah pokok. Orang ateis itu nunggu mati-matian, ngamuk-ngamuk dekat tempat sana. Dia tidur aja bawah pokok. Tidur lama. Sudah kira-kira orang sana dah tak betah dan nak ngamuk-ngamuk. Akhirnya Imam Abu Hanifah baru naik kapal, barulah dia nyebrang ke sana. Begitu masuk aja dihamun habis Imam Abu Hanifah. Kenapa? Kamu katanya imam besar tapi tidak tepat janji dan sebagainya. Kamu ini tak betul. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kenapa aku terlambat? Kalian tahu tidak? Kalian tahu tidak kenapa aku terlambat? Ya, kenapa terlambat? Aku tadi sebelum aku nyebrang, aku tidur di bawah pokok besar. Ngapa kau tidur situ? Aku sedang nunggu pokok ni dia jadi kapal. Aku nak nyebrang. Aku nunggu ni, tidur di bawah pokok ni, biar pokok nunggu pokok ni dia jadi kapal sendiri, baru aku bisa nyebrang. Kata orang hati, kau ni gila. Katanya imam besar, orang cerdas, mana bisa pokok tu jadi kapal sendiri? Kata ateis tu, mana bisa pokok jadi kapal sendiri? Tentu orang bikin baru jadi kapal. Kata dia. Selesai debat. Kata Imam Abu Hanifah, sekarang kapal saja dari pokok nak jadi kapal tu ada yang bikin, apalagi alam semesta ini, apalagi engkau, bulan, bintang dan sebagainya. Debat selesai, aku nak balik. Kata Imam Abu Hanifah. Di situ bodohnya dia kan. Ya itulah, kapal saja pasti ada yang bikin, apalagi manusia. Pasti ada yang bikin. Cuma cara pemikirannya itu di luar akal kita lah. Di luar akal kita, kok Allah tu bisa membikin manusia. Wa idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu namanya Allah Maha Kuasa. Kalau penciptaan Allah bisa dicontoh manusia nanti bigi semuanya. Paling mentok bikin patung, bikin boneka, itu saja. Itulah menunjukkan bahwa sesungguhnya alam ini pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi
La ayatil li ulil albab, sungguh itu menjadi bukti atau petunjuk atas kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita ini jadi orang yang berakal, jangan tak berakal. Kadang orang ini pandai bisnis, pandai ini, pandai itu, tapi dia bodoh. Dia tidak berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak beriman, dia tidak sholat. Duitnya banyak, ahli ini, ahli itu, ahli apa, cerdas, pandai. Tapi kau tidak berakal, sehat. Kau tidak berpikir, kenapa kau tak sholat? Nah itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Siapakah ulul albab itu? Ulul albab yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Tengok di dalam Al-Qur'an. Siapakah ulil albab itu? Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan. Baik dia dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk. Jadi berzikir itu bukan cuma duduk saja. Ada orang berzikir Allahu berdiri. Ada apa tuh zikir macam gitu? Ingkar dia. Jadi memang zikir itu harus duduk gitu. Enggak, di Quran nih loh. Bahkan Allah menyebutkan qiyaman dulu. Berdiri dulu. Maksudnya zikir, kita berzikir kepada Allah ini jangan hanya fokus pas duduk bersila habis sholat, jangan pas gitu. Kita sedang berdiri, kita sedang berjalan, naik motor, naik mobil, itu zikir terus. Qiyaman sedang berdiri ke, wa qu'udan ataupun sedang duduk, wa ala junubihim, dan ketika sedang berbaring. Jadi waktu berzikir itu di segala posisi panjang. Kita jangan mengkerucutkan zikir itu ya pas habis sholat menghadap kiblat saja, tidak. Jadi waktu zikir kita tuh sikit. Orang-orang soleh, para aulia, mereka tuh zikir terus. Mau sedang jalan, mau sedang duduk, mau sedang baring, terus zikir. Kalau kita batas habis sholat saja. Setelah habis sholat entah apa tak tahulah. Tak ada cerita orang berdiri kok berzikir, tak ada. Apalagi sedang ngayuh sepeda. Ini berzikir, jauh. Tapi di situ sebetulnya tempat berzikir. Intinya apa? Berzikir itu tidak dibatasi dengan satu posisi, yaitu duduk umpamanya. Jadi jangan heran ketika ada orang yang berzikir sambil berdiri. Jangan heran, dalilnya di Quran pun ada. Jangan ingkar, kan? Kadang-kadang kita kok aneh, ya. Anda tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, itu. Jadi sebetulnya zikir itu kan di hati. Cuma secara zahir, ya terserah posisinya seperti apa. Yang penting intinya apa? Jangan sampai kita lupa sama Allah. Jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan posisi badan. Pas lagi berdiri berarti tak ada lah zikir sambil berdiri. Tak gitu. Nah, segala posisi kita harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Fi kulli halin, yaitu di setiap keadaan. Ya, di setiap keadaan. Jadi orang-orang ulul albab itu orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Nah, itu. Intinya itu. Di setiap keadaan, sampai sedang baring pun dia tetap berzikir kepada Allah, atau baca selawat terus, tak pernah lepas. Wa an Ibnu Abbasin yusalluna kadzalika hasab taqah, yaitu mereka juga sholat begitu juga sesuai dengan kemampuan. Sholat, banyakkan sholat, lagi masih kuat sholat, lagi masih kuat sholat. Sudah itu ya sudah, dah tak tahan, dah tahan, ya sudah istirahat, ganti zikir yang lain. Terus ditambah lagi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu bertafakur di dalam penciptaan langit-langit dan bumi.
liyastadillu bi ala qudrati sani'ihima. Jadi supaya dia mengambil ini sebagai satu dalil kekuasaan penciptanya. Kadang-kadang itulah kita ketika kita tidak berpikir, makanya kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita untung, alhamdulillah. Allah kasih iman, kasih Islam, kasih kita tafakur berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang ulul albab tadi berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini, yaitu makhluk semuanya ini, batilan, yaitu abasan bila bal dalilan ala kamal qudrati. Tidaklah engkau menciptakan ini semuanya, maksudnya langit, bumi, apa segala macam ini hanya sekedar abas. Abas ini sesuatu yang tidak ada gunanya. Tak. Tetapi itu semua menjadi dalil atas kekuasaanmu. Apa saja. Tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ada makhluk berkaki dua, termasuk diantaranya ayam. Manusia juga berkaki dua, itik dan lain sebagainya. Ada Allah ngasih hewan berkaki empat, kambing, lembu dan lain sebagainya. Ada yang lebih banyak lagi, belalang. Berapa? Belalang 6 ya? 6. Ada lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak. Kok bisa? Itu kira-kira ada tak yang menciptakan? Ya pastilah. Bahkan ada yang aneh lagi, Allah menciptakan hewan tak berkaki. Ada juga tak berkaki. Masya Allah. Dan ketika kita lihat orang hewan-hewan yang besar-besar nih, anatomi tubuh manusia, ada jantung, paru-paru dan sebagainya, bisa diambil, bisa dipegang, ini paru-paru, ini jantung, ini hati dan sebagainya. Sekarang kalau seekor semut, jantungnya kayak apa? Kalau semut sakit jantung, nak berobat kemana jantung? Tak bisa tengok. Apa? Dokter tak bisa tengok. Nyamuk sakit jantung, bisa tak? Bisa lah nyamuk sakit jantung. Apa tak bisa? Nyamuk punya darah, ya kan? Tapi macam mana? Jantungnya tuh seperti apa? Yang rumitnya kayak gitu tuh, pasti ada zat yang maha kuasa yang menciptakan. Habis semua. Ini semuanya dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa menolak. Dalil mengingatkan kita kepada pencipta alam ini yang luar biasa kekuasaannya. Makanya setelah itu orang-orang ulama mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, wahai Tuhan kami, tidaklah kau menciptakan ini sia-sia. Itu semuanya menjadi dalil atas kekuasaanmu. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau wahai Tuhanku, faqina adzabannar, maka jagalah kami, selamatkan kami dari siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka untuk kekal di dalamnya, faqad akhzaitah, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan kita. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, al-kafirin, orang-orang yang kafir, tidak ada siapa? Min ansar, penolong. Besok tak ada penolong. Orang-orang zalim di dunia ini banyak penolong. Sama-sama orang zalim, kong kali kong. Orang zalim dengan orang zalim kerjasama gini, selamat. Ini zalim kerjasama dengan satu orang, jadi sama zalimnya selamat. Iya kau di sini. Yang penting kau kasih duit, kau bisa selamat. Kau zalim. Di akhirat wa ma lizalimina min ansar, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Enggak ada penolongnya. Di sini permufakatan kezaliman bisa sangat bisa di dunia ini terjadi. Persekutuan zalim, ya sudah. Orang zalim di dunia ini masih ada penolongnya, itu sesama orang-orang yang zalim.
Tapi ingatlah, wa malizalimina min ansor, di akhirat nanti tidak ada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim. Ingat, kita hidup ini ada dua dua alam dunia dengan alam akhirat. Ya. Setelah dunia ini akan ada akhirat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang memanggil manusia kepada iman, bahwa Muhammad abil Quran, yaitu dia adalah Nabi Muhammad ataupun Quran. An aminu bi rabbikum fa amanna, agar berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, fa amanna, maka kami beriman. Kami disuruh beriman, kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, wa Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, ghati, dan tutupilah kejelekan-kejelekan kami. Fala tudhirha bil iqabi alaiha, jangan kau tampakkan karena disiksa atas kejelekan-kejelekan tersebut. Wa tawaffana ma'al abrar, dan cabutlah nyawa kami beserta dengan para al-abrar, al-anbiya was salihin, beserta dengan para anbiya dan orang-orang saleh. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami atas rasul-rasulmu, minar rahmati wal fadl, yaitu dari rahmat dan karunia. Wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan kau hinakan kami di hari kiamat ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak mengkhianati janji. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.